Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nugraha dengan NIM F1D023116. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang infografis saya, yaitu macam-macam isu yang berada di sekitar kita. Jadi di dalam infografis ini saya memasukkan sekitar 7 atau 8 lebih contoh kasus atau macam-macam isu yang ada dalam negara kita atau sekitar kita. Jadi yang pertama itu ada perbedaan ideologi dalam bernegara. Oke. Jadi perbedaan ideologi sering kita dengar pada negara kita. Nah, ini contohnya adalah perbedaan ideologi mengenai Indonesia harus menjadi negara Islam atau negara yang berdasarkan Pancasila. Contoh pada perbedaan ideologi bernegara ini di dalam dunia nyata ini adalah gerakan Aceh Merdeka. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelompok yang ingin melihat penegakan hukum yang lebih ketat terhadap agama dalam kehidupan publik. Sementara yang lain mungkin ingin lebih banyak pengaruh agama dalam membuat kebijakan. Oke, yang kedua itu adalah politik uang. Politik uang itu ada salah satu isu yang paling terbaru pada saat ini adalah isu tentang politik uang yang mencakup pada daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok, mencakup budaya politik masyarakat yang masih sangat pragmatis dengan politik uang. Menurut hasil survei Lembaga Prediksi Survei dan Statistik Indonesia Persisi, sebanyak 65% pemilih di Lombok mengaku akan memilih calon anggota legislatif atau caleg yang memberikan uang, sementara 25,7% menolak politik uang. Oke, yang ketiga di sini adalah isu tentang perbedaan budaya dan sosial masyarakat. Jadi salah satu isu utama dalam hal ini adalah peningkatan intoleransi dan konflik antar kelompok masyarakat, baik yang bersumber dari perbedaan agama, suku, maupun pandangan politik. Hal ini tercermin dalam berbagai insiden intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya adalah perbedaan perlakuan pada pendatang atau perantau, seperti yang ada di dalam Lombok ini, yaitu jika perantau atau pendatang yang bukan orang Lombok dan orang itu ingin berwisata di tempat wisata seperti itu, maka contohnya itu bisa masyarakat asli Lombok akan melakukan yang namanya pungutan liar, atau bisa dibilang uang lebih untuk masuk ke dalam pantai tersebut. Oke, selanjutnya itu adalah isu fenomena pelanggaran pemilu 2024. Ini tuh termasuk isu dalam isu pelanggaran hukum. Bedanya sama yang ini adalah isu norma kemanusiaan. Ini adalah isu pelanggaran hukum. Dalam hal ini pelanggaran tersebut atau pelanggaran yang terdapat pada pemilu dapat berupa penggunaan alat peraga kampanye atau APK yang tidak sesuai dengan aturan sehingga mempengaruhi keberhasilan pemilu. Namun, hasil yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu pada pelanggaran pemilu 2024 adalah belum ada kepastian. Setelah itu adalah isu keuangan atau isu ekonomi. Di sini ada inflasi dan kebutuhan pangan di bulan Ramadan. Jadi inflasi juga menjadi salah satu isu yang sangat perlu diperhatikan dalam bulan Ramadan ini. Karena diperkirakan kebutuhan pangan akan meningkat seiring dengan kebutuhan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri. Beberapa pemerintah yang menjaga bantalan konsumsi rumah tangga harus dikawal, sementara produksi dan pangan harus terus dilakukan dengan monitor perubahan iklim agar tidak terjadinya kekurangan bahan pangan di bulan Ramadan ini. Contohnya bisa kalian lihat pada bulan Ramadan kemarin dan Lebaran kemarin harga bahan makan itu mahal, apalagi cabai dan tomat. Oke, selanjutnya itu adalah isu tentang pertahanan negara. Pada pertahanan negara ini
dan keamanan Indonesia ini, isu mengenai keamanan negara Indonesia khususnya terkait teroris masih menjadi hal isu serius di negara ini. Contohnya adalah penangkapan seorang terduga teroris di Jakarta pada bulan Februari 2024. Terduga teroris tersebut diduga terlibat dalam jaringan terorisme dan merupakan bagian dari kelompok yang berencana untuk melakukan aksi teror di wilayah tersebut. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya aparat keamanan untuk memerangi dan mencegah aksi terorisme di Indonesia. Nah, hal ini juga masih tersambung dengan perbedaan ideologi bangsa yang pertama, yaitu perbedaan ideologi dalam bernegara, di mana pada kasusnya ini itu terjadi karena teroris yang mengaku sebagai Islam, sebagai seorang Muslim, dan ingin membuat porak-porandakan eh, negara Indonesia ini agar menjadi negara Islam, seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari ini, kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada infografis saya ini adalah isu-isu di dalam negara kita ini masih sangat banyak. Jadi sebisa mungkin kita harus membuat atau melakukan hal-hal yang dapat memperbaiki ataupun membuat Indonesia ini agar bebas dari isu-isu tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.